Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiokdiana, NPM 17120040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas perspektif global. Yang pertama yaitu tentang bagaimana dunia bekerja. Meskipun The New York Times menguji Noam Chomsky dengan menulis tak digunakan lagi merupakan intelektual terpenting yang masih hidup, tapi media ini menurut Arthur Neyman dalam konteks menyesalkan sikap Chomsky. Amerika Serikat menurut Chomsky memiliki watak yang agresif dan militeristik. Chomsky dengan begitu rinci dan kritis menunjukkan bagaimana sikap dan tindakan Amerika Serikat yang berusaha menggulingkan pengusaha mengambil jalur alternatif di konteks global. Kemudian meskipun dalam Yahudi mengalir dalam tubuhnya, Chomsky mengkritik keras Israel dan sikap Amerika Serikat yang mendukung tanpa reserve. Tujuannya bukan untuk memperbaiki kondisi rakyat, melainkan memperkaya kelompok elit yang sudah makmur. Dalam buku How the World ini, Chomsky menunjukkan bagaimana dunia bekerja untuk sejumlah kecil elit kaya raya yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya ketimbang membiayai kaum miskin. Bahkan, proyek yang terbilang berhasil dan mengangkat kaum miskin dari kesulitan perlu dihancurkan jika mengancam kepentingan Amerika Serikat. Chomsky juga mengkritik pilihan Amerika Serikat untuk mengobarkan perang di Irak. Chomsky menentang perang, bahkan ia juga mengkritik para pengkritik perang yang beranjak dari alasan ongkos dan resiko kegagalan. Bagi Chomsky, perang Irak adalah salah satu contoh imperialisme Amerika, sebuah ekspresi dari rezim yang jahat. Analisisnya yang tajam mengenai isu-isu ketidakadilan, perdamaian, perang, diskriminasi, dan bahkan watak manusia menjadikan buku ini pengantar yang baik. Sebagaimana tertuang dalam buku Chomsky yang lain, ide-idenya melampaui jabatan akademisnya sebagai guru besar linguistik. Yang kedua yaitu peta dunia pada tahun 1900. Letak geografis dunia tetaplah sama yang menjadi perbedaan, yaitu letak geopolitik, geostrategi, dan lokasi negara-negara di dunia belum ada. Jadi, pada tahun 1900, peta dunia didasarkan dengan peta kolonialisasi, seperti wilayah ini adalah wilayah Belanda, wilayah ini adalah wilayah Inggris. Pada tahun tersebut, wilayah negara Eropa melakukan perang terhadap wilayahnya masing-masing. Inggris yang merasa tidak mempunyai alasan, maka mereka akan kalah karena wilayah jajahan mereka bisa dikatakan wilayah yang paling luas. Oleh karena itu, Inggris mengajak Amerika untuk bersatu, akan tetapi Amerika merasa teknologi yang dimiliki oleh negaranya jauh lebih maju daripada Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu sejarah kemunculan dolar, uang. Kita lupa bahwa uang di bank hanyalah angka di komputer dan uang di dompet hanyalah kertas yang berkilat. Barter adalah pertukaran benda. Barter menurut ekonom adalah sebuah teori untuk menjelaskan transaksi, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Manusia bertransaksi dengan dua hal yang berbeda, yaitu uang dan fiat. Keduanya hampir sama, yang membedakan adalah uang dapat berfungsi menyimpan nilai, kemudian fiat adalah tidak terbatas. Jadi contoh uang adalah emas dan contoh fiat adalah rupiah, peso, dan yang lainnya. Di zaman modern ini, emas dijadikan sebagai basis keuangan atau komoditi money. Tapi emas hanya disimpan di bank dan transaksi dilakukan dengan kertas yang menyatakan kepemilikan atau disebut dengan claim check. Menurut hukum ekonomi, semakin banyak suplai suatu barang maka semakin rendah nilainya. Berbeda dengan emas yang bersifat langka yang tidak dapat dicetak dan fiat dapat dicetak. Suplai fiat yang dapat ditambah dan memang ditambah terjadi inflasi. Dua pemikiran yang menghasilkan fiat rupiah, dolar dan sejenisnya. Satu dinyatakan bernilai dengan pemerintah dan rakyat menerima dan menggunakan sebagai alat tukar yang sah. Kemudian yang kedua, fiat digunakan karena bernilai. Nah, jadi nilai yang dimiliki uang fiat semuanya hanyalah sebuah kertas. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.